Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, kita bersyukur Tuhan masih begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga kita masih boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik, karena hanya Dia Bapa kita yang baik, yang sanggup menolong dan menyertai kita. Ayo semuanya ya, mari sama-sama untuk bernyanyi Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Nah, adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami bersyukur pada saat pagi hari ini Engkau masih menolong dan menyertai kami. Kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan menyertai ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga kami boleh bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin.
Adik-adik, Tuhan mencintai kakak dan adik-adik semua yang ada di rumah. Terlebih juga mencintai semua anak dan semua bangsa di dunia ini. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ayo ya, semua bangkit berdiri bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Ayo adik-adik, mari kita ikut Yesus, karena ikut Yesus sangat menyenangkan dan Dia juga selalu menolong kita. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menunggu. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menunggu. Heran, heran, gloriku selalu menang. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menunggu. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menunggu. Heran, heran, gloriku selalu menang. Heran, heran, gloriku selalu menang. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan yang membuat kita semakin kuat, yang akan menyertai kita dalam kehidupan kita. Mari adik-adik semuanya persiapkan hatinya. Yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur
dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari kita berdoa adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di surga, hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh membuat kami menjadi kuat dalam perlindungan Tuhan. Dan berkati juga tante yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan oleh tante kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sehat semuanya? Pastinya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, anak-anak pasti sudah siap. Sudah semangat untuk mendengarkan firman hari ini, iya kan? Duduk yang manis ya. Anak-anak, kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan seperti pagi hari ini, itu tandanya Tuhan sayang sekali sama kita. Tuhan mau berbicara dengan kita, anak-anak yang dikasihinya. Iya, lewat firman Tuhan kita tahu bahwa Tuhan itu menjaga kita. Tuhan itu menjaga orang yang dikasihinya. Siapa orang yang dikasihinya? Anak-anak ini. Tante juga. Anak-anak merasa Tuhan menjaga anak-anak? Iya dong. Sampai saat ini kita sehat. Sampai saat ini kita bisa beribadah. Itu berarti kita dalam penjagaan Tuhan. Loh, Tante, bisa beribadah kok bersyukur? Iya anak-anak, karena ada loh orang-orang yang tidak bisa ibadah. Karena tidak boleh, karena dilarang. Aduh, gimana ya perasaannya? Kok tidak boleh beribadah? Pasti sedih, pasti susah, ya kan? Anak-anak, di Alkitab dikatakan ada bangsa yang tidak boleh ibadah saat itu. Siapa yang tahu bangsa apa yang sangat dikasih oleh Tuhan? Betul sekali, 100 buat anak-anak. Namanya bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saat itu mereka sedang tidak baik-baik saja. Kok tidak baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan bangsa Israel saat itu? Kita akan dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Anak-anak, ini adalah bangsa Israel. Dan saat itu bangsa Israel sedang berada di Mesir. Di Mesir ini bangsa Israel dipaksa untuk bekerja oleh orang-orang Mesir. Mereka bekerja untuk membangun kota-kota di Mesir. Mereka hanya boleh kerja, dan kerja terus.
Kalau mereka tidak bekerja, mereka bisa dipukul, dicambuk. Waduh, kasihan sekali ya orang-orang Israel ini. Mereka pasti sangat menderita. Di tengah penderitaan itu, bangsa Israel hanya bisa berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan supaya mereka bisa dibebaskan dari Mesir dan bisa beribadah. Loh anak-anak, tadi kita melihat bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan itu menderita kan? Dan mereka berseru kepada Tuhan. Lalu bagaimana ya cara Tuhan menolong bangsa yang dikasihinya itu? Bagaimana caranya Tuhan menjaga bangsa yang dikasihinya itu? Ternyata Tuhan menyuruh Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan Musa pun menghadap Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tidak boleh orang Israel keluar dari Mesir. Fir'aun mengeraskan hatinya. Melihat hal ini, Tuhan pun menurunkan tulah ke Mesir. Apa itu tulah? Tulah adalah bencana. Bencana yang menimpa Mesir. Tulah yang pertama, semua air di Mesir menjadi darah. Bagaimana mereka bisa minum? Bagaimana mereka bisa mandi? Wah, mengerikan sekali. Sungai-sungai di Mesir juga airnya berubah menjadi darah. Fir'aun masih mengeraskan hati. Datanglah tulah kedua, yaitu kata. Kata-kata menyelimuti seluruh daerah di Mesir, termasuk di istana Fir'aun. Bangsa Israel masih belum juga dibebaskan. Datanglah tulah ketiga, yaitu nyamuk. Nyamuk menyelimuti seluruh Mesir, tetapi masih juga bangsa Israel belum dibebaskan. Tulah keempat pun turun, yaitu lalat pikat. Apakah bangsa Israel sudah boleh keluar dari Mesir? Ternyata tidak. Akhirnya tulah kelima pun datang, yaitu penyakit sampar pada ternak di Mesir. Apakah Fir'aun sudah akan membebaskan bangsa Israel? Bangsa Israel sudah ingin keluar dari Mesir karena mereka ingin beribadah kepada Tuhan. Tapi Fir'aun masih mengeraskan hatinya. Tulah keenam pun datang, yaitu penyakit barah menimpa orang-orang Mesir. Tulah ketujuh, hujan es menimpa seluruh Mesir, tetapi tidak di tempat bangsa Israel. Tulah kedelapan, seluruh Mesir tertutup oleh belalang. Tulah kesembilan, seluruh Mesir gelap gulita. Apakah Fir'aun sudah akan membebaskan bangsa Israel karena ketakutan dengan tulah-tulah itu? Ternyata tidak juga, anak-anak. Dan tulah yang ke-10 pun datang, yaitu kematian semua anak sulung yang ada di Mesir. Semua tulah itu hanya terjadi di Mesir dan menimpa orang-orang Mesir, karena Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Anak-anak, tadi 10 tulah
sudah ditimpakan atas bangsa Mesir. Loh, di Mesir itu kan ada orang-orang Israel, ada bangsa Israel. Bagaimana keadaan bangsa Israel saat itu? Anak-anak ingat, bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, Tuhan pasti punya cara untuk menolong bangsa yang dikasihinya. Bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel saat itu? Saat tulah-tulah terjadi di Mesir, bangsa Israel aman. Kok bisa aman, Tante? Kan ada hujan es, ada gelap gulita. Bagaimana dengan bangsa Israel? Ternyata saat tulah terjadi, Tuhan itu menyediakan sebuah tempat bagi bangsa Israel. Namanya Goshen. Apa namanya, anak-anak? Namanya Goshen. Keluaran 9 ayat 26. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Nah, ini loh Goshen, anak-anak. Goshen ini memang di daerah Mesir, tapi ada tempat tersendiri. Wah, bangsa Israel aman di situ. Tuhan itu menyediakan tempat buat mereka. Tuhan menjaga mereka di situ. Tuhan menjauhkan mereka dari tulah-tulah yang ditimpa oleh orang Mesir. Wah, luar biasa kan Tuhan itu? Dia sanggup menjaga bangsa yang dikasihinya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini, anak-anak? Ya, kita tinggal di mana? Di negara Indonesia. Bersyukur loh anak-anak, kita masih bisa beribadah dengan baik. Kita harus bersyukur. Dan jangan lupa kita berdoa buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Anak-anak mau mendoakan bangsa kita supaya bangsa kita aman, bangsa kita dilindungi, dan kita bisa beribadah dengan aman di negara kita. Yuk, yang mau kita berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami jadi tahu Tuhan, bahwa Engkau menjaga bangsa yang Engkau kasihi. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami, supaya Tuhan berikan ketentraman, keamanan, sehingga kami boleh beribadah dengan baik di dalamnya. Tolong kami Tuhan, untuk tetap setia kepada Engkau, tetap berharap kepada Engkau, tetap berseru nama-Mu. Karena di dalamnya ada kuasa, ada pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Anak-anak, demikian ibadah kita pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.